Oke bosku, kembali lagi bersama saya Devas Alyo. Oke bosku, seperti janji saya di video saya sebelumnya tentang masalah baru lagi di ikan pikokbas saya. Ini saya sudah sampai di orang yang mungkin lebih paham, yang selalu saya kasih curhatan tentang ikan pikokbas saya. Oke, dan nanti kita di sini akan bahas satu persatu tentang masalah yang sering terjadi pada ikan pikokbas kita dan bagaimana cara mengatasinya. Terus resikonya ada nggak sih kalau kita terlambat untuk mengatasi masalah kita tersebut. Oke, pokoknya pantau terus yuk. Oke bosku, seperti video sebelumnya nih, kita lagi berada di bengkel pikokbas ya, bengkel tapi ada pikokbasnya, dan bersama ahlinya Om Kabul ya, kalian sudah tahu di video sebelumnya. Aduh, belajar tapi jenengan gurunya saya Om. Oke bosku, ya mengenai tentang ikan pikokbas ya bosku, yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari bos-bosku semua ya Om tentang perawatan ikan pikokbas itu gimana sih. Dari yang pertama itu mungkin permasalahan yang terjadi seperti mudah terkena penyakit, terus ya seperti punya saya yang kemarin itu saya kasih lihat kenjenengan, itu ikan saya ada penyakit baru lagi. Nah gimana cara ngatasinya dan ada resikonya nggak sih? Oke, pokoknya kita bahas satu persatu bosku yuk. Oke Om, yang pertama akan saya bahas atau kita bahas di sini tentang amonia Om. Yang dimaksud sama amonia itu apa sih Om? Kalau menurut saya ya, pengalaman saya ya, amonia itu biasanya sisa kotoran yang sudah terlalu banyak dan tidak terurai. Ya mungkin nggak kelihatan, memang kayak gitu. Tapi biasanya sering terjadi timbul penyakit. Biasanya itu terjadi pada tank yang pakai substrat pasir. Oh, berarti amonia atau bom amonia itu iya, biasanya dari pasir ya Om? Karena dalam pasir kan itu kotoran ngendap di pasir, dia nggak masuk ke filter, nggak terbuang, jadi dia tetap di tank. Oh iya. Karena kotoran terlalu banyak, sistem penguraiannya tidak sempurna. Tidak maksimal ya, maksimal. Terus cara mengatasinya gimana ya Om? Kalau misal ada amonia atau ciri-ciri ikan yang kena amonia itu kayak gimana? Ya sebenarnya amonia itu gimana ya? Kayak bakteri tapi bakteri nggak baik. Oh gitu. Jadi dia volumenya terlalu banyak. Itu ya biasanya sering terjadi, misal seperti virus atau kadang penyakit tanpa sebab. Nah, itu sering terjadi dan biasanya kondisi air pun ya kurang bagus. Kondisi air kurang bagus. Terus kalau ciri-cirinya di ikannya itu kayak gimana Om kalau yang kena amonia itu Om? Kalau untuk yang kemarin kena amonia biasanya beda lagi. Paling body root bisa, terus kayak ikannya gatal-gatal. Oh, gesek-gesek itu ya Om? Itu juga bisa, tapi itu pun nanti ada faktor lain, ada nanti. Itu juga bisa. Kalau untuk yang mengatasinya, cara mengatasinya gimana? angkat pasir. Berarti nggak usah pakai substrat ya, pasir atau? Boleh, tapi pasirnya dicuci dulu. Biar bersih dulu, nanti dimasukkan lagi. Tapi kalau pasir itu kan ada macam-macam ya Om. Nah itu yang paling rawan atau semua rawan semua? Yang untuk yang paling rawan kalau saya pribadi pasir Malang. Pasir Malang, yang hitam atau merah? Ada kan hitam sama merah? Yang hitam. Hitam juga, merah juga. Asal di pasir Malang dia nggak kelihatan kondisi pasirnya kotor atau bersih, nggak kelihatan. Iya. Beda dengan pasir silika atau pasir Bali ya. Ini ada contoh, ini pakai pasir silika. Ini pakai pasir silika. Jadi dia kelihatan kalau sudah berlumut. Oh iya ya. Nah ini sudah waktunya ini. Angkat pasir, dicuci, bersih lagi, dimasukkan lagi. Ini kan sudah berlumut. Tapi kalau pasir Malang, wah dia bersih terus, bening, nggak kelihatan kalau ini. Tiba-tiba nanti ikannya ada yang CI.
Ada yang CE, Yang bening itu. CE Cloudy Ice ya. Pokoknya nanti kita akan bahas satu persatu bosku di sini, oke? Ya. Mungkin ya untuk seputar amonia atau bom amonia yang pertama kita bahas ya, mungkin cara mengatasinya atau penyebabnya kita sudah tahu barusan ya bosku. Ya mungkin kalau bos-bosku semua masih ada yang bingung terus mau tanya solusi lain, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya bosku, dan pasti akan selalu saya respon. Dan yang pasti saya akan tetap melibatkan Om Kabul tentang ini nanti kalau misal ada pertanyaan yang mungkin saya kurang paham, karena saya juga di sini masih belajar sama beliau. Terus ya kita sharing bareng-bareng tentang perawatan ikan peacock bass kita, biar yang pertama itu biar ikannya sehat dulu ya Om. Oke, yang kedua kita yang akan bahas itu WS atau white spot Om. Nah, itu gejalanya itu berawal dari apa? Terus ciri-cirinya kayak gimana dan cara mengatasinya gimana juga Om? WS ya, WS ya. Itu biasanya berawal dari kondisi air terlalu dingin. Suhu biasanya di bawah 25 derajat. Kalau suhu di bawah 25 derajat otomatis langsung WS? Ya nggak otomatis juga sih, itu tergantung nanti daya tahan ikannya. Nah, tergantung dia sudah terbiasa atau belum, kadang seperti itu, nggak tentu kalau masalah yang itu. Kalau punya saya sih ada masalah baru sih Om, tapi ya nanti akan kita bahas nanti ya. Terus sekarang mengenai masalah WS, berarti berasalnya itu dari kondisi air yang terlalu dingin ya Om? Suhunya kurang naik. Berarti solusinya? Ya untuk solusi pertama, naikkan suhu. Naikkan suhu sampai 30 derajat. Berarti wajib heater ya Om? Wajib itu untuk cara yang pakai yang naikkan suhu ya. Kalau obat biasanya saya pakai Red All, obat biru lah. Nganu Methylene Blue. Methylene Blue. Terus kalau biasanya dikasih garam ya garam atau garam aja nggak apa. Yang penting suhunya itu naik dulu. Soalnya WS itu dia nggak bisa hidup di atas suhu 30. Bisa di atas 30 derajat, 31 atau 32, pasti aman. Tapi kalau misal resiko lain kalau kena WS atau tadi yang pertanyaan pertama itu amonia, itu ada resikonya nggak sih Om? Kalau WS itu ya resikonya ada, dia nyerang insang. Nyerang insangnya. Jadi bisa menimbulkan kematian pada ikan ya Om? Bisa kalau terlalu. Kalau amoniaknya? Kalau amonia biasanya ada pengalaman sih. Teman saya, dia memang tanknya bersih, dia pakai pasir malam, tapi tiba-tiba kena CE. Berarti bersih itu belum tentu kualitas airnya bagus ya Om? Itu ya seperti kayak makanannya ada batas kadaluarsanya lah. Gitu. Berarti ini untuk solusi yang kita dapat cara mengatasi WS-nya itu intinya kita suhu dimaksimalkan dengan heater ya Om. Biar suhunya syukur nyampe 30-an up lah. Terus kita kasih garam atau Methylene Blue ya Om. Atau bisa juga itu punya saya yang sebelumnya, cara yang sebelumnya saya juga pakai Methylene Blue terus saya karantina pakai Agriflavin. Itu juga bisa sih. Oke, terus lanjut pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga nih Om, CE Om. Nah, CE atau Cloudy Ice seperti punya saya beberapa hari lalu sih. Ikannya kena CE, tiba-tiba kena CE sih, walaupun masih gejala. Itu penyebabnya itu apa? Saya sampai bingung itu pindah-pindah tank. Sebetulnya airnya yang kurang bagus. Tapi ada dua macam. Ya. Gejala CE atau memang benar-benar itu dia kena CE. Kadang kan cuma mata berkabut. Iya punya saya itu. Kalau mata berkabut itu dia tahan 1 bulan berkabut terus dia bisa. Tapi mata nggak pecah. Pecah itu maksudnya? Nggak keluar kayak kayak. Gitu. Nah kalau CE itu nggak nunggu lama.
paling lama paling 1 minggu udah keluar. Oh, berarti punyaku kemarin masih termasuk baru gejala ya Om? Baru gejala, itu ringan, itu cuma berkabut aja. Itu biasanya naikin suhu, kasih garam, ya itu hilang. Oh, berarti Mas hampir permasalahannya itu mungkin cara mengatasinya hampir sama kayak kena WS ya Om. Suhunya kita naikin terus garam itu wajib ya. Wajib garam. Tapi kalau takarannya Om? Saya untuk tank sekian pakai ini tanknya ukuran 180 kali 60 60. Ya. Saya pakai garam 1 kilo. Garam 1 kilo. Mantap nih. Tank size 180 kali 60 kali 60. Plastik 1 kilo. Tuh pakai garam dapur ya Om? Enggak Oh, garam ikan. Garam ikan 1 kilo Om. Garam ikan 1 kilo. Pakai garam dapur, kadang dia masih ada kotoran yang putih-putih kayak kapas. Oh iya. Oh. Terus itu langsung karantina pakai obat lain atau enggak Om? Atau cuma garam heater aja? Agriflavin mungkin atau methylene blue? Kalau gejala kayak mata berkabut, saya nggak pakai obat lain. Saya cuma pakai itu garam. Cuma pakai garam. Berkabut. Tapi bukan ke arah CE loh. Tapi kalau yang ke arah CE langsung ganti air. Oh, kalau yang ke arah CE airnya sudah nggak bagus. Oh, airnya udah nggak bagus. Berarti kalau emang bener-bener itu fix kena CE, berarti wajib ganti air. Ganti air. Minimal atau maksimal berapa persen atau ganti baru semua? Ya jangan semua. Jangan semua. Ya 40% lah. 40%. Sering rajin. Ya rutin ganti air ya Om. Ganti air. Itu biasanya yang pakai sutat pasir sering itu kena CE. Berarti ya itu kalau pakai pasir banyak penyakit yang nimbun di situ ya Om. Kemungkinan ya Om. Sering-sering disedot. Berarti cara mengatasinya seperti itu bosku. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Ya mungkin di sini kita ada segmen yang lumayan agak panjang, beda dari sebelumnya ya bosku. Karena memang penyakit bebas itu nggak cuma satu tok. Banyak, apalagi musim sekarang ya Om. Ini bisa, ikannya kayak gitulah. Pokoknya resikonya bisa. Nanti kan saya aja yang kena. ini juga ada yang kena bosku nih, ada yang kena. Tapi ya nanti kita lihat. Pokoknya ada cuplikan videonya kok ikan yang kena itu seperti apa ya bosku. Oke. Terus yang keempat kita lanjut keempat Om. Yang keempat itu pertanyaannya jamur atau apa namanya parasit putih Om yang kemarin baru saya tunjukin itu kenjenengan. Nah itu kan ikan saya kan di badannya ada kayak putih-putih itu. Kayak lendir. Nah kayak lendir. Itu gejalanya dari apa Om? Atau mungkin suhunya karena? Ya kalau untuk waktu sekarang itu paling riskan seperti itu. Pasalnya sekarang kan musim hujan. Iya musim hujan. Otomatis air itu pH-nya berubah-ubah. pH-nya nggak stabil ya Om? Nggak stabil. Beda dengan yang musim kemarin. Nah, sekarang kan udah musim hujan. Wah itu risiko sama penyakit. Contoh saja punya saya ini ada. Nah ini kemarin semua gini semua. Kemarin ini katanya semuanya oleng ya Om. Oleng. Contohnya itu ada yang kena. Ini nanti awal pertama seperti kayak berlendir semua itu. Terus akhirnya itu jadi apa ya Om? Nah ini body root ya Om? Semacam body root. Jadi body root. Nah contohnya seperti ini. Dia semacam kayak borok lah. Oh iya. Ya itu kayak luka ya Om. Kayak luka. Terus mononya itu tadi gimana? Oh itu. Itu mononya itu kayak ya itu masuk body root sih kayaknya ya. Berarti itu penyebabnya tetap ke suhu lagi ya Om. Nah ini suhu saya naik sampai pakai heater 1 watt. Nih udah sampai pakai heater 2 itu berapa watt Om? Satunya 100 watt. Satunya 100 watt berarti 200 watt bosku nih buat mengantisipasi tank ukuran segini ikannya ya udah mulai gitulah penyakitnya. Yang penting kita melakukan yang terbaik
buat ikan-ikan kita bosku. Oke. Terus itu cara mengatasinya cuma baru itu toh Om? Atau Saya ada obat juga lain? Ini Hah? saya naikkan suhu, terus saya kasih agriflavin. Agriflavin. Ah, Agriflavin. Oh ya, ini warnanya airnya agak hijau ya, agak hijau kekuningan. Ini sudah dikasih agriflavin. Terus penanganan yang lain selain itu? untuk misal kuras, saya kurangi kuras. Saya kurangi. Oh berarti Biasanya- WC water tanknya itu dikurangi ya Om. Dikurangi. Biasanya misal seminggu sekali jadi 2 minggu sekali gitu. Kali 2 minggu sekali. Masalahnya nanti ini airnya kecampur air yang Baru lagi. nanti berbeda lagi. Oh iya. Berarti cara mengatasinya itu jangan sering-sering kuras air dulu ya Om, mungkin ya Om. Untuk waktu sekarang. Untuk waktu sekarang. Sama sih seperti punya saya sebelumnya kan juga apa namanya? Males mau ganti air. Yang pertama itu males mau ganti air sampai kotor banget sampai kayak berkabut itu akhirnya itu gejala CE. Nah, waktu gejala CE ya saya nggak lupa sama Om ya. Tetap curhat ke sini solusinya kayak gimana dan akhirnya saya karantina sendiri. Ikannya langsung sembuh bosku. Oke, wih, mantap pokoknya. Dan permasalahan kita kali ini yang tentang jamur atau parasit berwarna putih di badan ikan itu, kita yang pertama itu nggak lepas dari yang namanya heater ya bosku. Waktu sekarang ya. Heater karena memang musim sekarang itu hujan tiap hari, malam pun dingin juga dingin banget bosku. Terus punya saya juga kemarin nyampe suhu 19 derajat karena memang nggak pernah saya kasih heater. Aduh, resikonya aduh parah ya Om. Aduh. Dan sekarang saya kapok, akhirnya saya nyalain heaternya. Ya untuk saat ini, tapi mungkin untuk besoknya kalau kondisi ikan sudah stabil, saya lepas lagi heaternya ya Om. Dan mungkin oh ya, ini jangan sering-sering ganti air ya bosku. Kalau ikan-ikan bos-bosku ada yang kena seperti parasit putih atau lendir di badan ikannya, keputih-putihan itu, pokoknya kalian jangan sekali-kali kuras tank kalian karena mungkin ada bakteri lain yang ikut masuk di di air baru yang kalian Maksimal ya itu isi. air direndapin dulu lah. Oh, maksimal air diendapin 2 atau 3 hari mungkin ya Om. Solusinya itu kalau misal kalian mau ganti air. Oke bosku, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang heat yang kelima. Jadi itu kan kayak hole in the head. Itu kalau bahasanya ya, ada lubang-lubang di kepala. Heat hole in the head atau lubang di kepala ya Om. Nah, Biasanya itu terjadi kalau tank, kondisi air pada tank sering ngabut. Bukan sering ngabut, cuma Sering kondisinya ngabut? terus. Jadi sistem filtrasi nggak sempurna. Oh. Sering ngabut itu. Udah pasti itu tak jamin ada airnya. oh berarti kalau misal heat itu ya kembali lagi ke air ya. Air. Kembali lagi ke air, airnya itu berkabut ya Om. Berkabut. Tapi kondisi memang berkabut terus. Oh berkabut terus nggak pernah jernih ya. Ah, Oh berkabut. Kalau pasti. kalau ciri-cirinya di ikannya kelihatan nggak Om? Kelihatan itu ada lubang-lubangnya di kepala. Kepala sampai bawah tutup insang ini nanti. Oh ada lubang-lubangnya di kepala. Tapi kalau yang mungkin ya Om, kalau pemula seperti saya kan belum punya ikan yang gede-gede. Nah kalau ikannya mungkin di bawah 15 cm atau 17 cm itu udah kelihatan apa enggak ya Om? Ya mungkin sih bisa kelihatan, tapi nggak susah ngelihatnya. Oh berarti Karena masih dia kecil banget itu ya? Jadinya sebetulnya itu semacam bakteri. Jadi setiap ikan dia itu punya pori-pori sebetulnya. Hah? Dia punya pori-pori. Karena bakteri terlalu banyak, pori-pori itu Membesar. Oh. terus jadi itu. Terus solusinya Om? Nah, untuk solusi kalau obat yang Kalau obat? Hah? bisa, tapi kalau untuk solusi yang alami, Ya. biasanya kalau saya sering ganti air. Oh solusi yang alami tanpa obat sering ganti air. Ganti air. Ya minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Berarti beda permasalahan, ini beda cara penanganannya lagi nih bosku. Dan kalau tentang heat kan pernah sih ada pertanyaan dari
bosku dari mana ya asalnya kok saya lupa. Ya ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari beliau tentang HIT itu obatnya apa, dan sudah sempat saya balas ada obatnya sih. Itu namanya apa ya Om, kok lupa. Pokoknya ada pengalaman saya loh. Saya juga pakai ini. Terus sembuh. Bisa sembuh ya Om? Ada nih yang kena HIT ini. Oh ya, beberapa waktu lalu saya juga ke sini itu ada yang kena HIT ya Om. Di sini juga ya Om. Kalau nggak salah mononya sih. Kalau nggak salah mononya. Iya, pokoknya ini beberapa waktu lalu ini punya. Nah, ini dulu kena HIT. Oh iya. Nah, ini pernah kena HIT. Wah, itu masih kayak ada lubang Om. Nah, itu kan bekasnya. Mungkin bekasnya ya. Tapi udah mulai tahap sembuh ya Om. Oh. Ini ada yang kena bosku. Dan dikasih obat itu ya Om tadi ya Om. Saya kasih ini. Dikasih obat yang tadi itu sembuh bosku. Ya mungkin itu juga bisa buat alternatif bosku semua, atau enggak bosku bisa ganti air rutin. Tapi kalau ganti air rutin itu pun juga jangan sampai ngelepas yang namanya heater bosku, karena mungkin kalau kita terlalu sering ganti air, pH air juga jadi nggak stabil ya Om. Pastinya jadi nggak stabil, takutnya ntar heatnya nggak sembuh malah kena WS. Nah, campur aduk kan. Takutnya campur aduk. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ke-6 bosku tentunya. Dan yang ke-6 Om, kita bahas tentang Finroot. Finroot itu apa Om? Finroot itu semacam sirip ekor, biasanya rontok sirip ekor itu kalau Finroot. Sirip ekor, sirip rontok. Itu kalau Finroot. Gejalanya itu berawal dari apa sih Om? Biasanya berawal dari ikan sehat. Tapi dia suhunya terlalu rendah. Berarti ya seperti punyaku kemarin itu nyampe 19 derajat, kalau nggak langsung diatasin bisa Finroot. Malah sekarang kena selaput. Aduh, pusing, tapi ya dinikmati. Yang penting kita itu ngerawat ikan juga ngerawat airnya bosku. Karena tantangannya pelihara bebas ya di situ. Nah, dan itu kenikmatannya mungkin ya. Rumitnya di situ. Buat saya sih. Berarti solusinya gimana Om kalau itu Om? Tetap heater itu wajib ya? Heater wajib. Heater aja. Tapi kalau ekor udah kayak gitu bisa tumbuh lagi nggak Om? Bisa. Itu mau ekor dipotong-potong gini nggak apa-apa. Tapi tumbuh lagi itu. Kalau dunia arwana kan sama seperti di salon. Arwana itu kalau di salon dipotong-potong. Berarti kayak di treatment ekornya itu ya Om. Tapi ini cuma gara-gara sakit. Gara-gara sakit. Dari suhu aja berarti. Atau ada pengobatan lain dari misal pakai Agrifavin atau obat biru? Enggak. Agrifavin boleh. Agrifavin boleh. Bisa. Tapi karena itu suhunya harus naik. Suhunya harus naik dulu baru Agrifavin. Oh iya, karena Agrifavin itu enggak berbahaya buat ikan dan itu sebagai obat karantina ikan juga bosku. Oke. Ini sudah sampai berapa pertanyaan? 6 ya. Udah lumayan panjang nih durasinya juga bosku, tapi nggak apa-apa ya, ini yang namanya kita sharing bersama bosku, dan jangan di skip agar bos-bosku semua paham. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir bosku nih, saya tanyakan juga sekalian di suhunya. Oke, pertanyaan yang terakhir itu body root. Nah, tadi di beberapa pertanyaan sebelumnya sempat kita singgung sedikit sih, tapi belum kita bahas total. Nah, kalau body root itu gejalanya berawal dari apa Om? Kalau untuk ikan saya sendiri ya. Iya, ikan jenengan. Nah, ini dengan prediksi saya. Ini karena perubahan cuaca. Perubahan cuaca ya. Perubahan cuaca dan pergantian air. pH-nya sudah nggak stabil seperti yang kemarin. Ini kalau menurut saya ini gara-gara cuaca. Kalau menurut saya. Berarti faktor cuaca juga pengaruh sih. Faktor cuaca berarti memang harus standby heater juga bosku nih.
Terus kalau pengobatannya seperti tadi yang kita bahas ya, itu apa namanya, ganti air. Nah, untuk sekarang. Oh, jangan ganti air dulu ya. Oh, iya. Maaf, lupa. Jangan ganti air. Cuman saya kasih heater sama akriflavin. Heater sama akriflavin. Nah, kalau garamnya nggak dikasih garam, Om? Kalau garam enggak. Oh. Kalau garamnya enggak, tapi ya itu. Kemarin saya kasih garam, soalnya dia selaput putihnya banyak. Kayak buledir itu. Nah, itu saya kasih garam. Tapi untuk sekarang selaput buledirnya hilang, timbul gejala itu. Garamnya sudah saya berikan. Oh. Naikkan suhu sama akriflavin. Berarti pemakaian garam berlebihan pun juga sebenarnya ada baiknya, ada nggak baik juga ya, Om. Tergantung nanti keadaan ikan yang kita alami juga ya, Om, pastinya ya, Om. Oh, oke. Soalnya kalau garam sih pakai garam ya bagus, enggak ya nggak apa-apa. Oh iya. Yes. Oke, bosku, mungkin cukup sekian saja ya review atau nih tentang gimana sih cara mengatasi permasalahan pada ikan peacock bass kita dan gejalanya itu seperti apa aja. Pokoknya bosku simak terus, jangan di skip ya bosku. Pokoknya saksikan dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip, karena mungkin kalau di skip bosku ya nggak mungkin paham sih, karena di sini kita semua belajar ya. Mungkin apa namanya, saya belajar sama beliau ini memang tepat sih, karena memang beliau itu keepers yang sudah termasuk lama banget di sini, di Temanggung tepatnya, dan beliau sudah lebih sering ngalamin yang namanya penyakit seperti yang tadi ya, Om. Musimnya kalau sekarang. Ya emang musimnya, dan ini sekarang masih sekitar hampir jam 1 siang, udah mulai hujan deras bosku. Gimana kalau ikan kita mau sehat? Yang penting kita yang pertama rawat, usaha rawat airnya, dan misal ikan kita udah mulai sakit, kita berusaha terus sampai ikan kita sembuh. Oke bosku, ya mungkin cukup sekian saja video singkat dari saya. Kalau ada pertanyaan yang masih bingung di hati bos-bosku semua, bosku bisa tanyakan di kolom komentar ya bosku, dan pasti akan saya selalu fast respon jawabnya. Oke, dan jangan lupa juga pokoknya yo subscribe di sini agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi membagikan konten yang bermanfaat untuk bos-bosku semua. Oke, cukup sekian, selamat siang, dan terima kasih buat Om Kabel. Sudah selalu memberikan masukan yang sangat bermanfaat banget buat saya tentunya. Ya mungkin kata yang paling tepat itu pokoknya terima kasih buat Om Kabel, karena ya kita sama-sama belajar lah. Tanpa bantuan dari beliau, ikan-ikan saya yang nggak mungkin sehat sampai sekarang, walaupun ada yang sudah sedikit berkurang sih ikannya, karena ikannya laku ya. Karena ikannya laku, tapi nggak apa-apa nih, kita nikmati aja prosesnya. Oke bosku, cukup sekian dan terima kasih. Salam Keepers Indonesia Peacock Bass.